Shalom hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kita pembacaannya sudah tiba di 1 Raja-Raja 19 sampai pasal yang ke-22. Ayat sebelumnya saya menemukan 1 Raja-Raja 18 ayat 40, Elia telah berhasil menangkap dan menyembelih seluruh Nabi Baal di sungai Kison. Ternyata Elia membuat seluruh Israel menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah. Tapi pada kenyataannya Elia tetap takut karena ada ancaman dari Ratu Isabel bahwa dia akan dibunuh oleh Ratu Isabel. Elia mengeluh kepada Tuhan. Lebih dari itu semua, bahkan meminta Tuhan saja yang mengambil nyawanya. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Di sini kita melihat bahwa Elia, dia merasa gagal, tidak dapat mempertobatkan bangsa Israel. Elia gagal melakukan tugasnya, karena itulah Elia melarikan diri ke padang gurun dan ingin mati. Ternyata Tuhan peduli. Tuhan menyatakan kepeduliannya kepada Elia. Di pasal 19 ayat 5-8 ada 2 kali malaikat membangunkan Elia untuk makan dan minum supaya ada tenaga untuk perjalanannya berjalan kaki 40 hari 40 malam menuju gunung Horeb. Tuhan Allah menyatakan dirinya di gunung Horeb kepada Elia. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 13-14. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Ayat yang 14, jawabnya, "Aku bekerja giat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabi dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Di situ Elia mengalami putus asa. Dia gagal menjalankan tugasnya. Pelajaran yang kita dapat, yang kita petik di sini adalah yang pertama, tetaplah semangat menjalankan apa yang menjadi tugas kita dalam pelayanan kita. Yang kedua, jangan takut sebab Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, jangan pernah merasa gagal sebab Allah selalu ada untuk kita, untuk melakukan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang keempat, janganlah putus asa sebab ada banyak cara Tuhan untuk disediakan bagi kita dalam menyatakan keajaibannya dan kuasanya, penyertaannya bagi pelayanan kita. Demikian renungan singkat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita di mana kita berada. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Shalom, dah.